Ada begitu banyak jenis dari tanaman Platycerium atau tanduk rusa, dan ada banyak juga jenis penyakitnya yang dapat menyerang tanaman yang eksotis ini. Apa kalian sudah tahu cara mengatasinya? Jika tanaman kesayangan kalian terserang penyakit, simak video ini sampai habis jika kalian ingin tahu cara untuk mengobati Platycerium yang terserang penyakit. Halo sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa klik dulu tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, di video hari ini saya akan membahas tentang Platycerium, teman-teman. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu Platycerium. Nah, ini ada satu tanaman Platycerium Madagaskar. Nah, buat teman-teman yang menyukai tanaman Platycerium, nah buat merawat tanaman Platycerium, teman-teman cukup menaruhnya di tempat yang ternaungi, jadi cukup terkena sinar matahari tetapi tidak terlalu terik. Tanaman Platycerium ini adalah tanaman berjenis epifit, teman-teman. Epifit itu adalah dimana tanaman ini perlu inangnya atau pepohonan lebih besar untuk menempel, untuk menumpang hidup istilahnya, tetapi dia tidak menyerap unsur hara dari tanaman yang ditumpanginya, dan mungkin tanaman yang ditumpanginya akan menjadi lebih eksotis dan indah tampilannya, teman-teman. Jadi ini adalah jenis dari Madagaskar. Di bagian kanan dan bagian kiri ini adalah daun steril yang berfungsi untuk menjaga rimpang dan sumber dari nutrisi, penyedia unsur hara, dan dia juga berperan sebagai penjaga kelembaban di dalam media. Karena ini masih ukuran baby, jadi dia belum memiliki daun fertil ya. Daun fertil itu yang biasa orang sebut sebagai lidah. Nah, itu tempat di mana spora akan tumbuh, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tidak mengetahui bagaimana bentuk besarnya atau maturenya dari tanaman Platycerium Madagaskar ini, teman-teman bisa melihat di video berikut. Platycerium Madagaskar sangat mudah dikenali dari bentuk daun sterilnya yang berurat berbentuk seperti anyaman. Nah, itu adalah tampilan dari tanaman Platycerium Madagaskar ini jika dia sudah dewasa. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menangani Platycerium ini karena dia mengalami serangan jamur atau bakteri, teman-teman. Nah, jadi ini adalah daun steril yang baru dan ini adalah daun steril yang tua. Jadi yang baru ini dia terserang bakteri, teman-teman. Nah, ini dia lonyot berwarna coklat dan putih. Memang seharusnya daun steril itu dia lama-lama akan mengering dan menguning. Nanti akan diganti menggunakan daun steril yang baru, teman-teman. Tetapi di sini kasusnya berbeda. Itu dikarenakan ini adalah daun tua, sedangkan ini yang mengalami cacat adalah daun muda. Jadi jika seharusnya fasenya berganti, harusnya daun tua yang cacat, teman-teman, bukan daun muda. Nah, ini disebabkan dikarenakan terlalu sedikitnya asupan cahaya matahari dan terlalu banyaknya penyiraman, teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pertama kita membutuhkan anti Germen Plus, teman-teman. Jadi anti Germen Plus ini berfungsi untuk membunuh jamur dan bakteri serta virus. Tapi harganya agak sedikit mahal. Tapi teman-teman bisa membeli kemasan repacknya. Jadi ini kemasan yang lebih kecil. Nah, untuk mengobati bakteri seperti ini, kita tidak bisa menggunakan antrakol atau dehatin karena itu berfungsi untuk membasmi jamur bukan bakteri. Setelah kita menyediakan anti Germen Plus, kita juga membutuhkan air, teman-teman. Jadi ini adalah air putih biasa, tepatnya air sumur ya, karena air sumur itu pH-nya bagus. Sedangkan jika kita menggunakan air dari pump itu biasanya mengandung kapurit, teman-teman. Ya, kemudian kita akan mencampurkan anti germen di 1,5 liter ini. Setelah tercampur, kita aduk dulu atau kocok. Jadi teman-teman, bakteri ini sebenarnya sangat berbahaya dikarenakan dia sangat cepat untuk menyebar dan dia juga bisa menular ke tanaman kita yang lain dan membuat semua bagian daunnya lonyot dan rontok.
Nah, sekarang kita akan menyemprot di seluruh bagian tanaman menggunakan cairan dari anti germin. Sesuai namanya, spesies Platycerium madagascar ini berasal dari Madagaskar dan dikenal paling sulit untuk dipelihara. Memiliki daun steril yang berurat dan daun fertil tumbuh ke atas pada pangkalnya dan menjuntai ke bawah atau mendatar pada ujung yang bercabang. Nah, kita harus mengocor agar rata teman-teman, semua medianya kena dari cairan ini. Daun steril tanaman ini tumbuh melingkar dan tertutup sehingga dijadikan sarang semut berbentuk seperti labirin di dalamnya. Keduanya memiliki hubungan yang bersifat saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Nah, setelah kita menyemprot semua bagian dari tanamannya, kita akan mengkocor bagian medianya teman-teman. Karena media Platycerium biasanya sangat lembab, jadi ada banyak kehidupan di dalam media tersebut seperti bakteri dan serangga lainnya. Jika serangan bakteri ini tidak kita obati, dampaknya bisa berujung kematian pada tanaman Platycerium kita. Nah, jika semua medianya sudah dikocor menggunakan anti germin plus, sekarang kita hanya perlu menaruhnya di tempat yang cukup terkena sinar matahari, dan kita tidak perlu menyiramnya lagi sampai medianya benar-benar kering teman-teman. Nah, itu adalah cara untuk mengatasi jika tanaman Platycerium teman-teman mengalami serangan bakteri teman-teman. Jadi harus menggunakan anti germin plus, kita tidak bisa menggunakan obat seperti antrakol dan dehatin. Nah, untuk ini teman-teman, ini adalah pupuk teman-teman. Jadi inilah pupuk di dalamnya, maksud saya ada pupuk Osmocote Decastar yang sengaja memang ditancapkan di media agar tanaman ini tumbuh lebih subur teman-teman. Platycerium madagascar ini tergolong Platycerium yang unik teman-teman, langka dan eksotis. Jadi ini ditemukan pertama kali di Madagaskar ya. Saya membelinya masih di Indonesia sekitar 4,5 juta. Tapi mungkin jika teman-teman memiliki teman di Madagaskar sana, teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, ini jika teman-teman mungkin ada yang bertanya ya di dalam hati, ini saya memasang moss, yaitu akar kadaka yang berwarna hitam di bagian drainase selnya. Nah, ini berfungsi untuk anakannya nanti teman-teman. Jadi biasanya Platycerium madagascar ini dia bisa beranak. Nanti mungkin anaknya akan tumbuh di bagian pinggir atau belakang dari papan ini. Ini bagian belakangnya teman-teman, semua dibalut dengan moss hitam. Moss hitam ini adalah akar dari paku-pakuan teman-teman, yaitu paku kadaka teman-teman. Nah, sampai di sini video saya hari ini teman-teman. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang memiliki tanaman Platycerium yang mengalami serangan dari bakteri yang memiliki tanda seperti ini teman-teman, jadi agak putih-putihan dan terserang pada daun steril yang masih baru teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.